akan kubacakan sebuah buku berjudul Sayap-Sayap Patah, mahakarya Khalil Gibran. Bagian pertama, Salma Karami, kenangan cinta pertama. Usiaku 18 tahun ketika cinta membuka mataku dengan cahayanya yang mempesona. Untuk pertama kalinya cinta mengguncang jiwaku dengan jari-jarinya yang membara. Salma Karami adalah wanita pertama yang membangkitkan jiwaku dengan kecantikannya. Lalu ia membimbingku ke dalam taman cinta yang agung, tempat hari-hariku berlalu bagaikan di alam mimpi, dan menjadikan malam-malamku sebagai pesta perkawinan yang penuh kebahagiaan. Melalui pesona kecantikan dirinya, Salma Karami mengajariku cara memuja keindahan. Dengan kasih sayangnya, ia perlihatkan kepadaku rahasia-rahasia cinta. Dialah yang pertama menyenandungkan syair kehidupan yang abadi di telingaku. Setiap pemuda pasti akan selalu mengenang cinta pertamanya, karena cinta pertama mampu mengubah masa muda yang penuh kesia-siaan menjadi kehidupan yang bergelimang kebahagiaan, mengganti perihnya luka dengan manisnya cumbu. Kenangan akan cinta pertama membangkitkan kebahagiaan dalam jiwa, meski yang terlahir adalah kesedihan. Cinta pertama akan membangunkan kesadaran pemuda secara tiba-tiba dan membuat segalanya berubah, menebarkan kebahagiaan dan kenikmatan dalam jiwa yang sangat perih bila disembunyikan. Saat-saat di mana air mata kerinduan dapat tumpah sebanyak-banyaknya. Setiap pemuda pasti akan merasakan kehadiran Salma secara tiba-tiba di musim semi kehidupannya, dan mengubah kesepian yang penuh duka menjadi kebahagiaan, menyemarakkan kesunyian malam dengan lagu-lagu cinta. Aku terlena, hanyut di antara pesona alam dan wahyu ilahi yang tertulis dalam kitab-kitab suci saat mendengarkan cinta yang berbisik melalui bibir Salma di telinga jiwaku. Bisikan itu membuat kehidupanku hampa, beku, dan berhenti berdetak. Aku bagikan sosok Adam yang bersemayam di Taman Firdaus saat melihat Salma berdiri tegak di hadapanku bagaikan pilar-pilar cahaya. Hatiku diliputi oleh keajaiban-keajaiban yang membuatku dapat memahami rahasia kehidupan ini. Salma membuatku tertegun bagai sebuah cermin di hadapan bayang-bayang. Karena bisikan Hawa, Adam dikeluarkan dari Taman Firdaus, tetapi Salma justru membawaku masuk ke dalam surga cinta yang suci dengan kebaikan, keanggunan, dan cinta kasihnya. Namun apa yang menimpa Adam juga terjadi pada diriku. Pedang tajam yang panas membara yang telah menghalau Adam agar keluar dari surga, sama dengan pedang yang mengkemilaunya membersihkan rasa takut hingga maksaku menjauhi surga cintanya. Padahal aku tidak melanggar larangan seperti Adam
dan bahkan aku tidak mencicipi buah larangan. Kini beberapa tahun telah berlalu, tiada lagi yang tersisa dari mimpi-mimpi yang indah itu, kecuali kenangan menyakitkan yang berayun-ayun di sekelilingku laksana sayap. Kenangan itu menggoreskan kesedihan, membuat air mataku tertumpah. Salma yang cantik jelita kini sudah tiada. Kenangan akan dirinya pun ikut sirna. Tidak ada sedikit pun yang tersisa, kecuali hatiku yang hancur berkeping-keping dan gundukan tanah pekuburan yang diselimuti oleh pohon-pohon asarwa. Hanya makam dan hatiku yang masih tersisa untuk mengenang Salma Karami. Keheningan yang menyelimuti pusara itu tidak mampu menyingkap teka-teki yang disembunyikan oleh Tuhan dalam kegelapan tabut. Akar-akar yang menyesap bagian-bagian tubuh Salma tidak mampu mengabarkan rahasia. Hanya hati ini yang selalu mengenang penderitaannya. Keluhan dan derita itu kini telah tertuang bersama tetes-tetes tinta hitam, mengabarkan kepada cahaya segala lakon tentang cinta, keindahan, dan kematian. Wahai sahabat-sahabatku, kaum muda yang tersebar di Beirut, bila kalian melewati sebuah nisan yang terletak di balik rimbunya hutan cemara, maka masuklah ke dalamnya. Jangan berbicara sepatah kata pun, melangkahlah perlahan, agar hentikan kakimu tak mengganggu nyenyaknya orang-orang yang terbaring di bawah tanah. Berhentilah dengan penuh takzim di depan kubur Salma, sampaikan salamku pada bumi yang memeluknya. Sebutlah namaku dengan desahan yang dalam dan berkatalah pada jiwa-jiwa kalian. Disinilah terpendam segala angan pemuda yang telah ditawan oleh perubahan zaman di balik lautan. Disinilah ia kehilangan harapan dan kegembiraannya. Air matanya mengalir, senyumnya terlupakan. Di antara kuburan yang bisu itu, tumbuhlah penderitaannya bersama pohon-pohon cedar dan wilau. Di atas kuburan ini, ruhnya melayang-layang setiap malam, menghibur diri dengan kenangan. Ruhnya meratap sedih dan putus asa bersama bayang-bayang kesunyian. Bersama dengan dandan ia meratapi Salma yang sebelumnya adalah sebuah nyanyian indah di antara bibir kehidupan, namun kini telah menjadi rahasia yang tersembunyi di dasar bumi. Aku memohon, wahai sahabat-sahabat muda, atas nama gadis-gadis yang menjadi kekasih hatimu, letakkanlah rangkaian bunga di atas pusara Salma, kekasih hatiku. Bunga yang kalian letakkan di atas nisan kekasihku itu akan menjadi setetes embun yang dituangkan oleh kelopak mata pagi kepada bunga mawar yang layu.